Ya, bos, main bukan dulu. Kenapa sih? Ada yang mau mulai menawar? Sama saja. Lihat saya. 50 juta. Oke, 50 juta. Ada yang mau lebih? Kalau saya membuka usaha yang menjual jewel dan berlian, daripada saya nganggur. Rencana aku berhasil. 5 miliar. Hah? Bang perhiasan ini? Bos, bagaimana kalau kita buat lelang secara besar-besaran? Dua tahun sudah berlalu semenjak Gustavo berhenti menjadi kolektor barang langka. Kini barang langkanya disimpan di rumah sebagai pajangan yang sangat mahal. Bahkan harganya bisa sampai miliaran. Di tengah kesenggangannya, ia berpikir untuk membuka sebuah perusahaan jewel dan menjual semua barang berharganya untuk dijual kepada miliarder. Gimana ya kalau saya membuka usaha yang menjual jewel dan berlian, daripada saya nganggur dan melakukan hal yang gak penting. Dan Gustavo resmi membuka perusahaannya tersebut. Dan si Gustavo pun mulai meletakkan jewelnya di depan kaca perusahaannya. Tak disangka, saat pertama kali buka, perusahaan itu langsung diserbu para miliarder. Dan barang langka yang dimiliki Gustavo berhasil ia jual sekitar 10 jewel. Wah, baru buka saja sudah seramai ini. Bagaimana kalau ke depan ya? Di samping toko tersebut, ada sebuah perusahaan berlian bernama PT Owi Jewelry. Perusahaan itu sudah cukup lama berdiri, namun pelanggannya lumayan ramai. Hah? Rupanya ada perusahaan lain yang sudah lama berdiri. Kuharap kami akan bisa bekerja sama dengan baik. Bagaimana ini? Sudah sebulan buka kok gak ada pelanggan yang tidak datang. Perasaan seminggu pertama buka, ramai sekali pelanggan yang datang. Sepertinya saya harus membuat sesuatu yang baru yang menarik minat pelanggan. Bagaimana kalau di dalam perhiasan tersebut kuberi corak khas yang membuat mata pelanggan terpesona akan keindahan dan tertarik dengannya. Kemudian, Gustavo membuat perhiasan tersebut dengan hati-hati, supaya menghasilkan corak yang diinginkannya tersebut. Setelah selesai dibuat perhiasan tersebut, Gustavo memberitahu kepada karyawannya untuk membuat selembaran perhiasan yang baru ia buat. Ya, silakan. Baik Pak, ada yang saya bisa bantu? Buatkan selembar tentang perhiasan yang baru yang aku buat. Aku ingin secepatnya beli buat selembar ini. Baik Pak, saya akan mengerjakan lembaran tersebut. Tak terima perusahaan yang sudah lama berdiri, PT Owi Jewelry pun dendam terhadap perusahaan tersebut. Akhirnya, Simon, selaku pemilik perusahaan PT Owi Jewelry, mempunyai niat buruk untuk membuat perusahaan tersebut hancur. Simon mengutus salah satu karyawan yang bernama Suparto untuk menyamar menjadi karyawan PT Kyoja Jewelry. Baik Pak, ada yang saya bisa bantu? Aku menugaskanmu untuk menghancurkan PT Kyoja Jewelry. Aku tidak terima perusahaan kita yang sudah lama berdiri, tapi kita tidak pernah mendapatkan pelanggan sebanyak itu. Apa yang aku harus lakukan, bos, agar perusahaan tersebut hancur? Sebentar. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai karyawan perusahaan tersebut? Kudengar salah satu karyawan di perusahaan tersebut tidak masuk kerja karena cuti. Lalu kau sarankan kepada bos agar melakukan lelang secara besar-besaran. Sepertinya itu ide bagus, bos. Aku akan pengusulan kepada si bos untuk melelang barang-barang berharga itu secara besar-besaran. Kemudian Suparto menyelinap tanpa diketahui siapa-siapa, dan dia menemui si Gustavo.
untuk memberikan usulan. Dan dia menuju ke kantor Gustavo. Sesampainya di kantor, Suparto membicarakan sesuatu kepada Gustavo. Bos, bagaimana kalau kita buat lelang secara besar-besaran? Dengan begitu kita bisa mematok harga yang pantas untuk perhiasan tersebut. Melelang perhiasan ini. Sebentar, biar aku pikirkan itu ya. Sebentar ya. Ya bos, apakah bos mau melelang perhiasan tersebut? Oke lah, kita akan melelang perhiasan tersebut secara besar-besaran. Para hadirin semua, kita masuk barang lelang yang terakhir ya. Ada yang mau mulai menawar? 50 juta. Oke, 50 juta. Ada yang mau lebih? 500 juta. Ada yang mau lebih lagi? 1 miliar. Ada yang mau menaikkan lagi? 5 miliar. Oke, ada yang masih lagi? 50 miliar. 1 teh, 5 triliun. 50 teh. 500 triliun. Harga yang fantastis dari Tuan Simon. Deal, Tuan Simon pemenangnya. Setelah pelelangan tersebut, perusahaan makin dikenal sampai menjadi perusahaan yang mendunia. Usaha pelelanganku menjadi sangat terkenal hingga mendunia. Aku tidak akan tersaing oleh perusahaan manapun. Karena dirinya sudah tidak merasa tersaingi oleh siapapun, Gustavo pun sombong dan angkuh. Sampai-sampai pemulung di jalanan ia rendahkan serendah mungkin. Pemulung sama saja. Lihat saya bos dan jabatan saya sangat tinggi. Ya, aku hanya memang seorang pemulung, tapi kau harus menghargai pekerjaanku. Menghargai ngapain? Tidak ada gunanya. Karena karirmu akan menurun seiring waktu. Karirku menurun. Tidak kemungkinan itu terjadi. Ingatlah itu. Benar saja, tak berselang lama dari kejayaan bos PKJ, ia pun ditangkap dengan tuduhan pemalsuan barang. Ya, bos. Banyak polisi dulu. Polisi. Kenapa bisa? Ada ditangkap atas tuduhan pemalsuan barang menghilangkan perusahaan sendiri. Silakan Anda ikut kamu. Tetapi, tanpa ia sadari, karyawan tersebut menduplikat barang langka yang terakhir dilelang dan menukarkannya. Mr. Gustavo, hey, Tuan Simon. Aku harus menukarkan barang ini dengan barang palsu agar bos PKJ yang aku pada masuk penjara. Rupanya pembeli dari barang dan yang melaporkan bos PKJ itu adalah Simon, bos dari POJ sekaligus saingan dari PKJ. Rencanaku berhasil. PKJ pun turun, bangkrut atas tuduhan pemalsuan barang. Padahal barang yang asli ada di tanganku. Tidak sia-sia aku menyerahkan Suparto. Ya bos, terima kasih sudah mempercayai saya. Ya, apa? Bos, di depan Ya. gawat, di depan banyak polisi. Silakan. Baik Pak, ada yang saya bisa bantu? Aku menugaskanmu untuk menghancurkan PT Kyoja Jewelry. Aku tidak. Pemulung. Pemulung.